Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Alil Aryadi. By the way, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat terus ya, teman-teman ya. Oke, jadi sesuai judulnya, teman-teman. Jadi saya habis mengalami yang namanya losing streaks. Nah, kira-kira pelajaran apa sih yang kita ambil? Dan kebanyakan juga kan trader-trader di luar sana yang nge-share kontennya di YouTube itu jarang sekali untuk sharing kenapa dia lost streak, dan kebanyakan itu cuman profitnya doang. Nah, di video ini tuh kita bakalan belajar bareng-bareng kenapa saya bisa lost streak, dan ini itu harus diakui. Nah, selain diakui juga kita harus yang namanya dicatat nih kira-kira kemarin salahnya apa. Oke. Jadi kita bakalan belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, jadi kita bakalan ke MetaTrader 4-nya dulu nih. Kita koreksi ya. Nah, jadi ini adalah MetaTrader-nya. Kemarin kita udah profit 10% atau sekitar 330 dolaran. Jadi kita udah untung 30 dolar dan ternyata loss lagi gitu ya. Nah, kebanyakan trader itu baik yang profesional ataupun yang baru itu, bahkan kalau yang baru ketika dia untung terus rugi dalam banget, bahkan bisa sampai margin call. Nah, di sini jangan sampai kita seperti itu teman-teman. Jadi ketika memang udah merasa lose streak gitu dan masih untung walaupun untungnya nggak banyak, lebih baik di stop aja. Kita breakdown dulu ya. Kemarin kita udah untung yang di gold di sini dan totalnya itu 30 dolar. Kalau misalnya teman-teman ikutin trading eksperimen ini pasti teman-teman tahu. Lalu berikutnya kita lose lagi di sini. Lose di mana nih? Di Euro NZD kita lose, terus loss lagi di kemarin itu di AUD USD kita lose. Nah, lalu di New York Season saya coba trading dan finally profit ya, cuman ngambil beberapa pips aja karena area pullback. Lalu berikutnya lose dan finally kita lose streak gitu ya. Jadi pelajaran apa yang kita ambil gitu ya. Oke, semoga ini juga bakalan jadi pelajaran buat teman-teman semua yang nonton, dan yang pasti direnungin baik-baik juga buat teman-teman yang baru banget pengen trading. Itu harus dipahamin banget ya, dipahamin banget lebih ke resikonya gitu. Jangan mikirin untungnya dulu, kira-kira resikonya dulu gitu ya. Resikonya ini bisa dikontrol atau enggak. Nah, jadi kita langsung aja ke topiknya. Kenapa di sini kita bisa lose streak? Yaitu yang pertama, penyebab losing streaks itu yang pertama itu adalah overtrade. Jadi kemarin kita overtrade ya teman-teman ya. Kalau misalnya di MetaTrader-nya itu kita bisa lihat di sini dari historis saya overtrade. Overtrade-nya itu di New York Season ya. Di New York Season di sini kita profit 2 dolar. Lalu berikutnya kita lose streak. Nah, kenapa bisa lose streak ya? Yang pertama itu overtrade. Itu udah pasti. Lalu yang kedua itu kenapa bisa lose streak? Yang kedua itu adalah counter trend. Tidak pada area korektif counter trend ya. Lalu berikutnya kemarin juga saya tradingnya itu nggak sesuai sama Fibonacci 618. Nah, ini juga lumayan penting. Oke, yang keempat itu tidak menentukan area supply atau demand ya. Kemarin juga saya main entry aja gitu. Jadi agak kurang kurang detail gitu. Jadi next kita bakalan harus lebih detail lagi gitu teman-teman ya. Nah, corrective trend dan follow the trend pada area impulsive trend. Nah, ini harusnya di sini nih teman-teman. Sebentar ya, ini saya ganti dulu. Nih nggak sesuai nih. Harusnya ini pindah di sini. Oke. Nah, ini dia nih. Jadi kemarin saya itu tradingnya itu tetap counter trend, terus nggak pada area corrective trend dan follow the trend pada impulsive trend. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah kita kemarin ada di mana nih? Yang counter trend dulu deh. Yang counter trend ada di
sebentar. GBP USD ya. GBP USD kemarin kita ada trade. Nah, di sini saya lost streak lebih tepatnya di sini. Udah profit ternyata lost streak. Nah, ini akibatnya adalah karena counter trend gitu ya. Karena counter trend akhirnya bisa loss. Lalu di AUD USD kemarin kita ada entry. Nah, di sini ini secara tren itu kita udah benar kemarin. Cuman sayangnya adalah saya tidak menggunakan Fibonacci retracement. Nah, harusnya gimana untuk entry-nya? Untuk entry-nya, nah teman-teman bisa perlihatkan di sini kan ada area swing high. Di sini ada area swing high di sini. Nah, di sini ada area swing low. Harusnya yang saya lakuin itu nggak langsung entry di area trend line, tapi harusnya dicek dulu Fibonacci-nya. Diceknya contohnya seperti ini. Kita Fibonacci retracement, tarik dari swing high ke swing low di sini. Nah, di sini area 618 ya, harusnya kita tunggu nih ya kan, harusnya kita tunggu di area 618 gitu. Makanya kenapa kita nggak entry di area 618. Harusnya trade-nya seperti ini, dan bahkan kemarin itu untuk take profitnya kita bisa lebih jauh. Kita bisa tarik di sini ya, dan finally boom gitu ya. Bahkan bisa sampai mana nih? Bisa sampai 66 pips. Nah, itu adalah kesalahan kita kemarin. Jadi walaupun kita follow the trend, harusnya memang disesuaiin sama Fibonacci 618. Karena kenapa? Karena kebanyakan smart money ya masih menggunakan area Fibonacci retracement 618 seperti itu. Oke, kita balik lagi ke notes kita nih teman-teman. Kemarin itu tidak tentukan area supply and demand gitu ya. Jadi kalau saya pribadi biasanya ketika trading sudah menggunakan Fibonacci retracement, kita cari di sini area supply-nya atau area demand-nya gitu. Kalau misalnya kita mau buy, kita cari area demand. Kalau misalnya kita mau nge-sell, cari area supply kayak gitu. Nah, kira-kira di manakah area supply-nya gitu ya? Areanya di sini. Di sini ada area supply-nya. Nah, nih. Seperti ini. Tapi biasanya kalau saya entry itu harusnya memang pas di area 618. Kita bisa cek di sini area 618-nya. Apakah area 618-nya ini terdapat area supply and demand atau imbalance? Nah, di sini juga ada imbalance nih, teman-teman nih. Sini ada imbalance. Sini ada imbalance gitu. Oke, jadi kita ukur dulu pakai Fibonacci retracement 618, baru kita make sure. Kalau misalnya dia mendekati area supply-nya ini mendekati area 618, kita entry-nya di 618 aja. Biar kesentuh gitu ya. Untuk stop loss-nya sendiri kita bisa sesuaiin. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita lihat lagi notes kita. Kontrol psikologisnya gimana kemarin gitu. Jadi kalau saya pribadi pas di New York Season itu, jujur aja saya sangat fear-nya udah muncul. Karena fear-nya muncul kenapa? Kan nggak margin call, masih jauh gitu saldonya dari margin call. Fear-nya itu adalah takutnya nanti kita udah bangun ya kan, udah cuan, udah profit, ternyata malah margin call. Tapi untungnya kemarin itu kita nggak margin call ya, tapi tetap fear. Takut eksperimen ini itu nggak berlanjut teman-teman. Lalu yang kedua, di sini masih batas money management ya, maksimal loss 2% untuk entry. Nah, untungnya kemarin itu psikologi saya nggak jebol teman-teman ya, nggak jebol. Kemarin itu masih di range, masih batas wajar untuk money management-nya. Contoh misalnya kemarin di Euro NZD kita entry nggak lebih dari 2%. Oke, yang ini 1%, yang ini profit, yang ini kita 2%, $6 ya. $6 dihitungnya 2%.
lalu $2, lalu 1%, berikutnya 1%. Jadi untungnya saya masih bisa kontrol psikologis untuk entry, jadi nggak ada kata martingale atau misalnya apapun gitu ya. Jadi jangan sekali-kali teman-teman tuh martingale di forex atau di gold ataupun di futures market gitu ya. Jangan sekali-kali teman-teman gunakan martingale karena itu bahaya banget. Oke, lalu berikutnya kita lihat lagi di sini pelajaran yang diambil itu apa sih gitu ya. Jadi yang harus kita ambil nih teman-teman ya. Jadi persistent itu kalau bisa itu maksimal itu 1 kali entry. Contoh misalnya kita di Asia Session. Di Asia Session kita entry 1. Nah, kalau misalnya belum di break even, kita jangan entry lagi di London Session. Lebih baik ditunggu aja dulu. Baik itu stop loss atau enggak profit, atau misalnya kalau kita mau trade lagi di London Session, itu mau nggak mau kita close aja gitu ya. Di close aja nggak masalah gitu. Cuman jarang banget, biasanya tuh saya selalu break even dulu baru saya trade lagi gitu ya. Baik itu nanti kena BP atau misalnya profit, yang nggak masalah. Oke, untuk balance-nya sendiri ya, kita masih untung $14. Balik lagi nih teman-teman, bolak-balik gitu ya. Jadi ya memang seperti itu ya, real trading tuh seperti itu gitu. Nggak mungkin kita naik terus gitu ya sampai katakanlah dalam 1 bulan untung 100% gitu ya. Itu yang saya alamin pribadi. Tapi apakah bisa 100% dalam waktu sebulan? Itu bisa banget teman-teman. Nah, cuman masalahnya adalah resikonya itu kita gedein lagi. Misal kita maksimal resiko 2%. Nah, ya udah kita 5% aja resikonya atau 10%. Itu bisa dalam sebulan itu, bahkan dalam waktu seminggu pun itu bisa. Nah, cuman resikonya balik lagi, kalau misalnya kita untung 100% dalam waktu 1 minggu, kita juga bisa kehilangan 100% dari modal kita teman-teman. Jadi itu balik lagi pilihan. Kalau misalnya teman-teman siap loss-nya itu bisa 100% dari balance, ya silakan aja, monggo gitu. Dan konsekuensinya itu pasti margin call gitu. Apakah saya masih semangat? Tentu saja teman-teman. Saya masih semangat melanjutkan eksperimen trading forex and gold di YouTube ini. Nah, tapi saya juga butuh rehat dulu. Jadi untuk hari ini saya nggak trading dulu teman-teman. Oke, jadi video ini itu yang bisa saya share ke teman-teman. Semoga di video ini itu bisa membuka mata teman-teman gitu, bahwa trading itu tidak hanya dengan profitnya aja gitu ya. Kalau saya pribadi menganalogikannya seperti ini. Oke, semua orang tahu yang namanya Cristiano Ronaldo ya. Semua orang di dunia juga tahu teknik atau skill dari Cristiano Ronaldo itu bagus banget. Tapi nggak banyak orang yang tahu Cristiano Ronaldo itu juga butuh workout untuk meningkatkan stamina ketika dia bermain. Coba teman-teman bayangin aja, kalau misalnya Cristiano Ronaldo itu jago teknik, tapi dari segi staminanya itu kurang, apa yang bakalan terjadi? Nah, kalian bisa komentar di bawah. Oke, jadi kira-kira segini dulu untuk videonya. Semoga teman-teman itu bisa memetik pelajaran yang diambil dari video ini. Baik lagi, saya masih semangat terus teman-teman buat ngelanjutin tradingnya. Karena nanti nextnya saya bakalan sharing ke teman-teman semua untuk melihat MQL5 dari MetaTrader ini ya. Saya mau sharingin ke teman-teman semua MQL5-nya. Oke, karena jarang banget trader-trader yang ada di YouTube itu sharing tentang MQL5-nya mereka. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu MQL5 itu apa, teman-teman bisa searching aja di YouTube. Oke, sekian dari saya Alil Aryadi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya pamit undur diri dulu. Selamat sore semuanya.